Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap anak memiliki potensi yang luar biasa yang perlu kita gali dan kembangkan. Dalam pandangan Islam, terdapat tanda-tanda tertentu yang menunjukkan bahwa seorang anak akan mencapai kesuksesan di masa depan. Dengan pengetahuan dan bimbingan yang tepat, kita dapat membantu mereka menapaki jalan yang benar. Mari kita bersama-sama menelusuri kebiasaan dan perilaku yang dapat mempengaruhi perjalanan hidup mereka. Inilah 10 tanda anak akan menjadi orang sukses menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, kebiasaan bangun pagi, termasuk dalam tanda anak akan menjadi orang sukses. Kebiasaan bangun pagi adalah salah satu tanda penting yang menunjukkan potensi kesuksesan seorang anak. Dalam hadits riwayat Abu Dawud, Nabi Muhammad bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memulai hari dengan baik. Waktu pagi adalah saat di mana pikiran dan jiwa masih segar, memungkinkan anak untuk memanfaatkan waktu dengan lebih efektif. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79, Allah berfirman, "Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu." Ayat ini menunjukkan bahwa malam dan pagi adalah waktu yang penuh berkah untuk beribadah dan merenung. Dengan bangun pagi, anak-anak dapat menyusun rencana untuk hari tersebut, meningkatkan produktivitas dan fokus. Selain itu, kebiasaan bangun pagi juga berhubungan dengan disiplin diri yang menjadi modal utama untuk meraih kesuksesan. Para psikolog menyebutkan bahwa orang yang bangun pagi cenderung lebih optimis dan memiliki mood yang lebih baik sepanjang hari. Dalam pandangan spiritual, waktu pagi adalah saat yang tepat untuk berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah. Sufi mengajarkan bahwa kesadaran spiritual di pagi hari bisa membentuk karakter yang kuat dalam diri seorang anak. Kedisiplinan dalam bangun pagi menciptakan ritme kehidupan yang sehat. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang bangun pagi memiliki performa akademis yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan ini tidak hanya berkontribusi pada kesehatan mental, tetapi juga pada prestasi. Kesehatan fisik dan mental yang baik adalah fondasi bagi kesuksesan di masa depan. Dengan demikian, membiasakan anak untuk bangun pagi adalah langkah awal yang sangat penting. Selain itu, anak yang bangun pagi cenderung lebih siap menghadapi tantangan yang ada. Ini menciptakan rasa percaya diri yang penting dalam menghadapi berbagai situasi. Seiring waktu, kebiasaan ini akan membentuk pola pikir positif yang terus berkembang. Oleh karena itu, membiasakan anak untuk bangun pagi adalah investasi berharga untuk masa depan mereka. Kedua, kebiasaan menjaga kebersihan, termasuk dalam tanda anak akan menjadi orang sukses. Kebiasaan menjaga kebersihan adalah tanda lainnya yang menunjukkan potensi kesuksesan seorang anak. Dalam hadits riwayat Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Kebersihan adalah sebagian dari iman." Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kebersihan bukan hanya soal fisik, tetapi juga aspek spiritual. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." Ayat ini mengingatkan kita bahwa menjaga kebersihan adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Kebersihan yang baik menciptakan lingkungan yang sehat, yang sangat penting untuk pertumbuhan anak. Anak-anak yang terbiasa menjaga kebersihan juga cenderung memiliki disiplin yang lebih baik. Disiplin dalam menjaga kebersihan mencerminkan keteraturan dan tanggung jawab. Para ahli kesehatan menyatakan bahwa lingkungan bersih dapat mencegah berbagai penyakit. Dengan menjaga kebersihan,
anak-anak juga belajar tentang nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab. Kedisiplinan ini adalah aspek penting dalam mencapai kesuksesan, baik di bidang akademis maupun sosial. Di sisi lain, menjaga kebersihan juga berkontribusi pada kesehatan mental yang baik. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang bersih dapat mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi. Dalam konteks spiritual, kebersihan dapat diartikan sebagai kesucian hati dan jiwa. Seorang ulama, Ibnu Sina, menekankan bahwa kebersihan penting untuk kesehatan fisik dan mental. Dengan demikian, anak yang menjaga kebersihan juga membentuk pola pikir positif tentang diri mereka sendiri. Hal ini akan membangun rasa percaya diri yang kuat dalam interaksi sosial mereka. Selain itu, menjaga kebersihan menciptakan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup. Kesadaran ini akan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, kebiasaan menjaga kebersihan merupakan fondasi penting bagi kesuksesan masa depan anak. Ketiga, keinginan kuat untuk belajar, termasuk dalam tanda anak akan menjadi orang sukses. Keinginan kuat untuk belajar merupakan tanda lainnya bahwa seorang anak memiliki potensi untuk sukses. Dalam hadits riwayat Ibnu Majah, Nabi Muhammad bersabda, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim." Hadits ini menekankan pentingnya menuntut ilmu sebagai bagian dari kehidupan seorang muslim. Dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 9, Allah berfirman, "Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Ini menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki nilai yang sangat tinggi dalam Islam. Anak-anak yang memiliki semangat belajar cenderung lebih terbuka terhadap pengalaman baru. Keinginan untuk belajar juga menciptakan rasa ingin tahu yang mendalam, yang merupakan pendorong inovasi. Dalam tradisi ilmiah, banyak ilmuwan besar lahir dari rasa ingin tahu yang tinggi. Ini membuktikan bahwa keinginan untuk belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang aktif belajar memiliki peluang lebih besar untuk mencapai prestasi akademik yang baik. Dalam pandangan Al-Farabi, ilmu adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Kecintaan terhadap ilmu juga membentuk karakter yang kuat dan berintegritas. Anak-anak yang terbiasa belajar dengan baik akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Mereka akan mengembangkan kemampuan kritis yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan ini sangat penting dalam dunia yang semakin kompetitif. Selain itu, semangat belajar akan meningkatkan rasa percaya diri anak dalam berbagai situasi. Ini juga mendorong mereka untuk terus mengeksplorasi dan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Dengan demikian, keinginan untuk belajar membentuk pola pikir positif dan kreatif. Dalam konteks spiritual, pencarian ilmu adalah bentuk penghambaan kepada Allah. Oleh karena itu, membudayakan keinginan untuk belajar adalah langkah krusial dalam menyiapkan anak untuk sukses. Keempat, kebiasaan bertanya dan berdiskusi, termasuk dalam tanda anak akan menjadi orang sukses. Kebiasaan bertanya dan berdiskusi merupakan aspek penting yang menunjukkan potensi kesuksesan seorang anak. Dalam hadits riwayat Muslim, Nabi Muhammad mengajarkan, tidaklah ada orang yang meminta petunjuk, kecuali Allah akan menambahkannya petunjuk. Hadits ini menunjukkan bahwa bertanya adalah cara untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam. Dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 43, Allah berfirman, "Maka tanyakanlah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." Ini menunjukkan pentingnya dialog dan pertukaran pengetahuan dalam Islam. Kebiasaan bertanya mendorong anak untuk berpikir kritis dan analitis. Diskusi yang konstruktif dapat membantu anak mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik. Dalam konteks pendidikan, anak yang aktif bertanya cenderung lebih memahami materi pelajaran. Mereka juga belajar untuk menghargai sudut pandang orang lain. Keterampilan ini sangat penting untuk membangun hubungan sosial yang baik. Sufi mengajarkan bahwa pertanyaan yang mendalam adalah pintu menuju penemuan diri dan pengetahuan ilahi. Dengan berdiskusi, anak-anak bisa mengasah kemampuan argumentasi dan persuasi. Ini sangat berguna dalam kehidupan profesional di masa depan.
Penelitian menunjukkan bahwa anak yang terbiasa berdiskusi memiliki kemampuan berpikir kritis yang lebih baik. Kebiasaan ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri anak dalam berinteraksi dengan orang lain. Diskusi yang baik membantu anak untuk belajar dari pengalaman orang lain. Selain itu, kebiasaan bertanya dan berdiskusi menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis. Ini juga mengajarkan anak tentang pentingnya kolaborasi dan kerjasama. Dalam konteks spiritual, dialog dengan orang lain dapat memperkaya pemahaman tentang iman dan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, membiasakan anak untuk bertanya dan berdiskusi adalah langkah penting dalam mempersiapkan mereka untuk sukses. Kelima, kebiasaan berhayal positif dan imajinasi, termasuk dalam tanda anak akan menjadi orang sukses. Kebiasaan berhayal positif dan imajinasi adalah tanda penting dari potensi kesuksesan seorang anak. Dalam Al-Quran Surat At-Tin ayat 4, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia memiliki potensi untuk menciptakan dan berimajinasi. Anak-anak yang memiliki daya hayal yang tinggi cenderung lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah. Sufi, seperti Ibnu Arabi, mengajarkan bahwa imajinasi adalah alat untuk memahami realitas yang lebih dalam. Dengan berhayal, anak-anak dapat merancang visi masa depan mereka. Ini membantu mereka membentuk tujuan hidup yang jelas dan terarah. Penelitian menunjukkan bahwa kreativitas dapat meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Kreativitas juga berhubungan dengan inovasi yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif saat ini. Di samping itu, berhayal positif menciptakan pola pikir yang optimis. Anak-anak yang berimajinasi positif cenderung lebih bahagia dan lebih puas dengan hidup mereka. Hal ini dapat berkontribusi pada kesehatan mental yang lebih baik. Dalam konteks pendidikan, imajinasi membantu anak memahami konsep yang kompleks dengan cara yang lebih mudah. Dengan demikian, mengembangkan imajinasi anak dapat memperkaya pengalaman belajar mereka. Keterampilan berimajinasi ini juga membentuk karakter yang kuat dan percaya diri. Ketika anak-anak berani bermimpi, mereka belajar untuk mengejar impian tersebut. Ini menciptakan semangat yang kuat untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Selain itu, berhayal positif dapat membantu anak menemukan solusi kreatif untuk masalah yang mereka hadapi. Dengan memahami bahwa imajinasi adalah bagian dari penciptaan, anak-anak belajar untuk menghargai potensi diri mereka. Oleh karena itu, membudayakan kebiasaan berhayal positif adalah langkah penting dalam menyiapkan anak untuk meraih kesuksesan. Keenam, kebiasaan berbagi dan bersedekah, termasuk dalam tanda anak akan menjadi orang sukses. Kebiasaan berbagi dan bersedekah merupakan tanda lain bahwa seorang anak memiliki potensi untuk sukses. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 92, Allah berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai." Ini menunjukkan bahwa berbagi adalah salah satu cara untuk mencapai kebajikan. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah yang menerima." Berbagi dan bersedekah bukan hanya memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi juga bagi diri sendiri. Anak-anak yang terbiasa berbagi akan memiliki empati yang lebih tinggi terhadap orang lain. Empati adalah salah satu kunci penting dalam membangun hubungan sosial yang baik. Selain itu, kebiasaan berbagi mengajarkan anak tentang pentingnya kepedulian sosial. Penelitian menunjukkan bahwa tindakan berbagi dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan individu. Dalam konteks spiritual, berbagi merupakan bentuk syukur atas nikmat yang diterima. Ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah menekankan bahwa berbagi adalah jalan menuju keberkahan hidup. Ketika anak berbagi, mereka belajar untuk menghargai apa yang mereka miliki. Ini membantu mereka untuk tidak terjebak dalam keserakahan atau ketidakpuasan. Keterampilan berbagi dan bersedekah juga menciptakan rasa saling percaya di antara sesama. Dengan membudayakan kebiasaan ini, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang peduli dan bertanggung jawab.
Di samping itu, tindakan berbagi dapat menciptakan jaringan sosial yang kuat dan saling mendukung. Dalam kehidupan profesional, kemampuan untuk bekerja sama dan berbagi ide sangat penting untuk sukses. Dengan berbagi, anak-anak juga belajar tentang pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, berbagi dapat mendorong mereka untuk menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Oleh karena itu, membiasakan anak untuk berbagi dan bersedekah adalah investasi berharga untuk masa depan mereka. Ketujuh, kebiasaan sabar dan ulet, termasuk dalam tanda anak akan menjadi orang sukses. Kebiasaan sabar dan ulet adalah tanda penting bahwa seorang anak memiliki potensi untuk sukses. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Ini menunjukkan bahwa kesabaran adalah kunci untuk mendapatkan pertolongan dan bimbingan dari Allah. Dalam hadits riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad menyatakan, kesuksesan tergantung pada kesabaran. Dengan mengembangkan kebiasaan sabar, anak-anak belajar untuk menghadapi rintangan dengan tenang. Kedisiplinan dalam bersabar membentuk karakter yang kuat dalam diri anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki sikap sabar cenderung lebih baik dalam mencapai tujuan akademis. Sifat ulet juga mendorong anak untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, kesabaran adalah salah satu sifat terpenting dalam mencapai kebahagiaan. Dengan sabar, anak-anak dapat belajar dari setiap pengalaman, baik yang positif maupun negatif. Ini membentuk pola pikir yang reflektif dan berkembang. Selain itu, sikap sabar meningkatkan kemampuan pengendalian diri, yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Anak-anak yang sabar lebih mampu mengatasi tekanan dan stres dengan baik. Dalam konteks spiritual, sabar adalah wujud keteguhan iman dan keyakinan kepada Allah. Kebiasaan sabar juga mendorong anak untuk lebih bersyukur atas segala sesuatu yang mereka miliki. Rasa syukur ini akan menumbuhkan kebahagiaan dalam diri anak. Dengan bersikap sabar, anak-anak belajar bahwa proses mencapai tujuan memerlukan waktu dan usaha. Mereka juga akan menyadari bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Ini akan membangun mentalitas yang kuat dan tangguh dalam diri mereka. Oleh karena itu, kebiasaan sabar dan ulet merupakan investasi yang sangat penting untuk kesuksesan masa depan anak. Kedelapan, kebiasaan menghargai waktu, termasuk dalam tanda anak akan menjadi orang sukses. Kebiasaan menghargai waktu adalah tanda penting lainnya yang menunjukkan potensi kesuksesan seorang anak. Dalam Al-Quran Surat Al-Asr ayat 1-3, Allah berfirman, "Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan." Ini menunjukkan bahwa waktu adalah salah satu nikmat yang harus digunakan dengan bijak. Dalam hadits riwayat Bukhari, Nabi Muhammad bersabda, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, kesehatan dan waktu luang. Kebiasaan menghargai waktu mencerminkan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Anak-anak yang menghargai waktu cenderung lebih terorganisir dan terencana dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang memiliki manajemen waktu yang baik lebih berhasil dalam pendidikan. Dengan menghargai waktu, anak-anak belajar untuk membuat prioritas dalam hidup mereka. Ini membantu mereka fokus pada hal-hal yang penting dan bermanfaat. Sufi, seperti Imam Al-Ghazali, menekankan bahwa waktu adalah modal yang paling berharga dalam hidup. Kebiasaan ini juga mendorong anak untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Dengan menyelesaikan tugas tepat waktu, anak-anak mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan diri. Selain itu, menghargai waktu membantu anak memahami nilai dari setiap momen yang berlalu. Mereka juga belajar bahwa setiap detik dapat menjadi peluang untuk berbuat baik. Dalam konteks profesional, kemampuan untuk menghargai waktu sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Kedisiplinan dalam menghargai waktu akan membentuk pola pikir yang positif dan produktif. Dengan demikian, anak-anak yang menghargai waktu akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Mereka akan mampu mengatur waktu mereka dengan baik antara belajar, bermain,
dan beribadah. Rasa hormat terhadap waktu akan membentuk karakter yang kuat dan berintegritas. Oleh karena itu, membiasakan anak untuk menghargai waktu adalah langkah penting dalam mempersiapkan mereka untuk sukses. Kesembilan, kebiasaan menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, termasuk dalam tanda anak akan menjadi orang sukses. Kebiasaan menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat merupakan tanda penting bahwa seorang anak memiliki potensi untuk sukses. Dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi." Ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki peranan yang penting dalam kehidupan. Dalam hadits riwayat Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok." Dengan menjaga keseimbangan, anak-anak belajar untuk tidak terjebak dalam materialisme. Mereka memahami bahwa kesuksesan dunia tidak boleh mengabaikan tanggung jawab spiritual. Keseimbangan ini membantu anak-anak membentuk karakter yang holistik dan berintegritas. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang seimbang antara dunia dan akhirat lebih bahagia dan puas dalam hidup. Sufi mengajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah ketika seseorang dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat secara bersamaan. Kebiasaan ini juga mengajarkan anak-anak untuk menghargai waktu yang mereka miliki. Mereka belajar untuk menyisihkan waktu untuk beribadah dan berbuat baik. Selain itu, menjaga keseimbangan akan mendorong anak untuk mengembangkan keterampilan sosial yang baik. Anak-anak yang seimbang cenderung lebih empatik dan peduli terhadap orang lain. Ini membentuk jaringan sosial yang kuat, yang penting dalam kehidupan profesional. Dengan demikian, keseimbangan antara dunia dan akhirat membantu anak-anak menjadi individu yang lebih baik. Mereka juga belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam konteks spiritual, menjaga keseimbangan adalah bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Kebiasaan ini juga mendorong anak untuk lebih sadar akan tujuan hidup mereka. Dengan memahami bahwa kehidupan ini sementara, mereka akan lebih menghargai setiap momen. Oleh karena itu, membiasakan anak untuk menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat adalah langkah penting dalam menyiapkan mereka untuk meraih kesuksesan. Kesepuluh, kebiasaan berdoa dan bertawakal, termasuk dalam tanda anak akan menjadi orang sukses. Kebiasaan berdoa dan bertawakal merupakan tanda penting bahwa seorang anak memiliki potensi untuk sukses. Dalam Al-Quran Surat Ghafir ayat 60, Allah berfirman, "Dan Rabb-mu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Ini menunjukkan bahwa doa adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon petunjuknya. Dalam hadits riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung yang diberi rezeki." Dengan berdoa, anak-anak belajar untuk berharap dan berserah kepada Allah. Doa juga merupakan bentuk pengakuan bahwa manusia tidak bisa melakukan segalanya sendiri. Kebiasaan ini membentuk karakter yang rendah hati dan bersyukur. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang rajin berdoa cenderung lebih optimis dan bahagia. Dalam konteks spiritual, doa adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sufi mengajarkan bahwa doa yang tulus dapat membuka pintu-pintu keberkahan dalam hidup. Ketika anak-anak belajar untuk berdoa, mereka juga mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan. Kebiasaan ini juga membantu mereka untuk tetap fokus pada tujuan hidup. Dengan bertawakal, anak-anak belajar untuk tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Mereka akan memahami bahwa setiap ujian adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan berdoa dan bertawakal dapat memberikan ketenangan pikiran. Anak-anak yang terbiasa berdoa lebih mampu menghadapi stres dan tekanan. Selain itu, kebiasaan ini juga meningkatkan rasa percaya diri mereka. Mereka akan merasa didukung oleh kekuatan yang lebih besar dalam setiap langkah yang mereka ambil.
Dengan memahami bahwa Allah selalu mendengar doa mereka, anak-anak belajar untuk tidak takut berusaha. Oleh karena itu, membiasakan anak untuk berdoa dan bertawakal adalah langkah penting dalam mempersiapkan mereka untuk sukses. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.